Why are we stopping? Catching my breath. Look at me, nice fool. Hai guys, selamat datang di Rangkuman Film. Rangkuman film hari ini adalah film superhero berjudul Deadpool dan Wolverine. Pastinya kalian udah gak asing lagi dong dengan film yang satu ini. Film ini merupakan film yang dipenuhi dengan banyaknya fanservice. Nah, apa sih cerita dari film ini dan apa aja sih fanservice-nya? Yuk kita bahas sekaligus di Rangkuman Film ini. Film ini dimulai dengan Deadpool yang terlihat sedang menggali makam dari Wolverine. Di mana Wolverine itu kan sudah mati ya kalau di film Logan. Nah, Deadpool tuh punya teori kalau sebenarnya Wolverine itu belum mati karena Wolverine ini kan punya kemampuan healing. Ini teori yang bagus sih, kayaknya juga nggak mungkin lah Wolverine mati, ya kan? I'm not a man of science, but you seem incredibly passed away. Dan ternyata Wolverine udah mati guys. Deadpool yang tampak frustasi akhirnya duduk bersama tengkorak Wolverine, dan tidak lama kemudian pasukan TVA datang untuk menjemput Deadpool. TVA sendiri adalah asosiasi yang menjaga timeline dari seluruh universe, yang dijelaskan lebih lengkap di serial Disney Plus Loki Season 1. Dan akhirnya singkat cerita pun Deadpool di sini mulai berkelahi dengan pasukan TVA, dan disinilah kita juga menyaksikan betapa jagonya Deadpool dalam menari tarian lagu NSYNC. Udah, dikit aja, nanti kena copyright. Maaf ya guys. Dan Deadpool pun berhasil mengalahkan para pasukan TVA. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, kok bisa sih TVA ini mengincar Deadpool ya? Nah, di sini kita akan flashback sedikit di mana Deadpool di sini menggunakan jam time travel milik Cable yang dia gunakan di film Deadpool 2. Nah, jam time travel milik Cable ini ternyata bisa membawa seseorang yang menggunakannya ke masa lalu, ke masa depan, dan juga bisa ke universe lain. Contohnya nih, ketika dia pindah ke universe di mana dia menghabisi Deadpool yang versi mulutnya dijahit. Hey, it's me. Lalu ketika Deadpool juga menghabisi Ryan Reynolds dalam menghentikan dia mengambil tawaran Green Lantern. You're welcome, Canada. Ya, ini adalah jokes karena dulu Ryan Reynolds sempat berperan menjadi Green Lantern dan filmnya jelek banget, sampai Ryan sendiri pun gak suka. Dan yang terakhir adalah Deadpool juga pergi ke Universe Earth 616. Nah, Earth 616 ini merupakan universe timeline dari semua film MCU. Nah, dia pergi ke sini tuh untuk mendaftarkan dirinya sebagai Avengers. Karena Deadpool dan kekasihnya Vanessa itu membahas kalau Vanessa tuh ingin agar Deadpool tuh melakukan hal yang berarti bagi seluruh dunia. Nah, karena itulah akhirnya Deadpool melamar untuk menjadi Avengers. Namun dia ditolak oleh Happy Hogan yang merupakan kepala keamanan dari Avengers. Dan karena ditolak dan merasa tujuannya sudah hilang, Deadpool pun kembali ke universe dia, yaitu 10.005. Nah, kita skip 6 tahun kemudian. Deadpool pun sudah menjadi sales mobil nih bersama dengan rekan baiknya yaitu Peter. Dan ketika mereka pulang, Deadpool tuh merasa bahwa dirinya sedang diawasi oleh seseorang dari kejauhan. Tapi dia memutuskan untuk mengabaikan perasaannya ini. Dan sesampainya di rumah, Deadpool pun akhirnya diberikan kejutan oleh sahabat dan rekan-rekannya karena Deadpool berulang tahun. Nah, di pesta ini Oke, skip. Dan di pesta ini, Deadpool berbicara dengan Vanessa. Tapi ternyata mereka sudah lama berpisah nih guys. Karena Deadpool tidak bisa menjadi yang seperti Vanessa inginkan, yaitu berbuat sesuatu yang berguna untuk seluruh dunia. Dan singkat cerita, momen yang ditunggu akhirnya pun tiba, yaitu meniup kue ulang tahun. Nah, di sini Deadpool merayakan ulang tahunnya bersama dengan teman-temannya seperti Dopinder, Colossus, Peter, Yukio, dan juga Negasonic Teenage Warhead. Oh my god, namanya panjang. Namun, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu apartemen Deadpool, dan ternyata itu adalah pasukan TVA yang datang untuk menjemput Deadpool. Dan ketika Deadpool mencoba untuk menggunakan Talk no Jutsu ala Naruto, ia malah berakhir dibuat pingsan dan akhirnya diculik oleh pasukan TVA. Nah, ketika sadar, Deadpool sudah ada di markas TVA, dan dia pun bertemu dengan salah satu pimpinan TVA yang bernama Paradox. Nah, di sini Paradox juga menjelaskan bahwa TVA itu membawa Deadpool ke sini bukan karena Deadpool menggunakan jam time travel milik Cable, tapi karena mereka merasa Deadpool ini istimewa sehingga mereka ingin memberikan hal yang istimewa juga kepada Deadpool. Nah, di sini juga Paradox memperlihatkan bahwa TVA itu sebenarnya sudah mengawasi Deadpool sejak lama dan bentar. Apa nih? Kok Thor nangis? Kenapa Thor nangis? Nah, ternyata hal istimewa yang Paradox ingin berikan kepada Deadpool adalah untuk memindahkan Deadpool ke Universe 616 dan menjadi superhero di sana, alias bergabung bersama Avengers, yang merupakan hal yang diinginkan Deadpool 6 tahun yang lalu. Dan tentunya Deadpool pun menerima tawaran ini. Suck it, Fox. I'm going to Disneyland. Dan dia meminta untuk langsung dibuatkan kostum baru. Bentar, ini kok jadi begini ya? Nah, ketika sudah selesai mendapatkan kostum baru, Deadpool meminta agar dipulangkan terlebih dahulu nih ke universe-nya dia karena dia ingin memberitahu kepada teman-temannya bahwa dia akan punya pekerjaan baru di universe yang lain. Dan di sini Paradox menjelaskan kalau Deadpool tidak akan pulang ke universe-nya karena universe Deadpool akan hancur karena Anchor Being di universe mereka sudah mati.
Nah, anchor being ini adalah entity atau makhluk yang sangat penting di sebuah universe. Dan kalau anchor being ini mati, ya universe itu juga akan mati. Dan di sini Paradox bilang kalau anchor being dari universe Deadpool 10.005 adalah Logan atau Wolverine yang mati di film Logan. Nah, Paradox juga menjelaskan bahwa Paradox ini ditugaskan sebenarnya untuk mengawasi timeline dari universe Deadpool, yaitu Earth 10.005, yang akan hancur dalam, ya biasanya sih ribuan tahun lagi, karena anchor being mereka sudah mati. Tetapi Paradox gak mau ngabisin ribuan tahun cuma buat liatin universe yang ujung-ujungnya akan mati. Jadi, ya memiliki rencana sendiri untuk langsung menghancurkan universe Deadpool tersebut. I am the Mercy Killer. Kayak Mr. Bean nih orang. Dia akan menghancurkan universe Deadpool dengan alat bernama Time Reaper yang bisa digunakan untuk melenyapkan sebuah universe secara langsung. Mendengar hal ini, Deadpool pun kesal. Dia pun mencuri alat time travel TVA dan juga menghajar Paradox. Dan setelah itu, Deadpool pun pergi untuk mencari Wolverine yang merupakan anchor being di universe-nya. Nah, itulah kenapa dia menggali makam Wolverine di awal film dan akhirnya berujung dikejar oleh pasukan TVA. Dan karena Logan atau Wolverine universe ini sudah mati, maka Deadpool memutuskan untuk mencari Wolverine dari universe lain. Disinilah kita diperlihatkan beberapa varian Wolverine yang ada di komik, seperti Comic Accurate Logan, alias Oh, look at this little hairy Lou Retton. ya pendek. Di versi komik tuh memang aslinya Logan tuh pendek banget. Nah, ada juga Age of Apocalypse, ini adalah Wolverine yang hanya punya satu tangan. Ada juga Patch, seorang Wolverine yang suka judi dan memiliki penutup mata di salah satu matanya. Ada juga Old Man Logan, yaitu Logan yang sudah sangat tua. Lalu ada Uncanny X-Men, ini versi Wolverine yang cukup populer di komik. Dan tidak kalah favorit adalah Wolverine versi John Byrne yang menggunakan kostum coklat tua dan kuning, di mana di komik ini Wolverine akan melawan Hulk nih. Nah, itu dia. I'm Marvel Jesus, you dull creature, and I will not. Whoops. Lalu juga ada Wolverine-nya. Oh my god. Dulu ada rumor jika Henry Cavill tuh akan masuk MCU. Dan dari rumor itulah akhirnya dia dihadirkan sebagai varian Wolverine di sini. My universe is at Dan varian terakhir adalah Wolverine terburuk, dan dia ini merupakan tukang mabuk parah. Tapi karena nggak ada pilihan lain, akhirnya Deadpool pun membawa Wolverine yang sedang mabuk ini kembali ke TVA. Ya, karena Wolverine yang mabuk ini nggak melawan sama sekali, sementara varian yang lainnya yang hajar Deadpool habis-habisan. Nah, Deadpool membawa Wolverine ini kembali ke TVA agar Wolverine ini bisa menjadi anchor being di universe-nya Deadpool, yaitu Earth 10.005 tadi. Namun di sini Paradox menjelaskan kalau anchor being itu tidak bisa diganti sama sekali, dan Paradox juga mengejek Deadpool yang membawa Wolverine terburuk di semua universe. Dan sejauh ini kita belum tahu juga Wolverine terburuk ini datang dari universe atau Earth keberapa ya guys. Kenapa sih dia disebut Wolverine terburuk? Karena ternyata ketika para X-Men atau teman-temannya sedang membutuhkan dia tidak datang karena dia sedang mabuk. Dan ketika dia datang, semua anggota X-Men alias teman-temannya sudah tewas semua. Nah, merasa putus asa karena anchor being-nya sudah mati dan dia tidak bisa menggantikan anchor being, di sini Deadpool marah besar dan dia meminta Paradox untuk memanggil atasannya karena Deadpool ingin bicara langsung. Namun ternyata Paradox bekerja tidak sesuai dengan permintaan atasannya nih, alias yang dilakukan Paradox ini tidak sesuai SOP. Waduh. Alias yang dilakukan Paradox, yaitu ingin langsung menghancurkan universe Deadpool, itu semua dilakukan secara diam-diam. Dan sebelum Deadpool melakukan perlawanan dan mengungkapkan kejahatan Paradox, Paradox menggunakan tongkat TVA dan mengirim Deadpool dan Wolverine menuju The Void. Nah, The Void ini dijelaskan detail di serial Loki season 1. Tapi ya intinya The Void ini adalah akhir dari titik waktu, atau ruang atau tempat kehampaan, di mana semua varian yang gagal atau melakukan hal yang melenceng dari yang seharusnya terjadi di sebuah timeline akan dibuang ke The Void ini. Nah, sesampainya di The Void, Wolverine tampak sangat kesal dengan Deadpool, karena Deadpool lah Wolverine ini berakhir di The Void. Dan akhirnya di sini terjadi pertarungan singkat antara Deadpool dan Wolverine. Gimana caranya dia bisa reload sekeren itu? Nah, mereka terus berantem, dan ketika Wolverine ingin menghabisi Deadpool, Deadpool pun akhirnya minta maaf, dan bilang bahwa Deadpool bisa membantu Wolverine untuk memperbaiki universe-nya Wolverine. Dan omongan Deadpool pun tiba-tiba dipotong oleh seseorang, di mana orang ini memperingatkan bahwa ada penjahat yang datang. Nah, penjahat yang dimaksud adalah anak buah dari Cassandra Nova, di mana anak buah dari Cassandra Nova ini termaksud Sabretooth, yaitu saudara dari Wolverine, dan ada juga Pyro, yang dulunya adalah murid di sekolah Profesor Charles di film X-Men. Lalu siapa sih si Cassandra Nova ini? Dia itu adalah saudari kembar dari Profesor Charles yang akhirnya menjadi penguasa di The Void ini. Nah, di sini para penjahat ini berniat untuk membawa Deadpool dan Wolverine kepada Cassandra. Sosok yang memperingatkan Deadpool tadi akhirnya turun untuk membantu, dan ternyata dia adalah Captain America. Oh my god, he's gonna say it! Avengers Assemble!
Oh, ternyata dia adalah Johnny Storm atau Human Torch dari Fantastic Four. Ya, sebelum menjadi Captain America, Chris Evans memang terlebih dahulu memerankan Human Torch di film Fantastic Four. Nah, di sini Johnny atau Human Torch berniat untuk membantu Deadpool dan Wolverine. Namun, ya ini nggak berakhir lama karena seluruh apinya diambil oleh Pyro yang mempunyai kemampuan memanipulasi api. Yap, semua pria bisa merasakan sakit itu. Dan semua orang bisa merasakan sakit yang kedua. Di sini Sabretooth pun juga ikut turun tangan karena dia ingin banget nih menghabisi Wolverine. Akhirnya pertarungan sengit antara Wolverine dan Sabretooth akan... Lah, melihat hal ini, Pyro pun menyuruh Toad untuk menangkap Deadpool dan Wolverine menggunakan magnet yang kuat. Dan singkat cerita, mereka pun dibawa ke markas besarnya Cassandra Nova nih guys. Nah, dalam perjalanan ini, Johnny di sini menceritakan siapa itu Cassandra Nova. Dan dia juga menceritakan kalau di The Void ini, kalian hanya punya dua pilihan. Bekerja untuk Cassandra Nova atau menjadi santapan oleh Allied. Nah, Allied ini adalah makhluk yang bentuknya kayak awan, di mana dia bisa memakan manusia. Johnny juga bilang kalau di The Void ini, ada kumpulan superhero yang bersembunyi. Mereka menyebut diri mereka The Others. Dan Johnny juga bilang Deadpool dan Wolverine harus mencari The Others jika ingin tetap hidup. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di markas besarnya Cassandra Nova. Markas yang dibuat dari mayatnya Ant-Man. Dan di sini Cassandra Nova pun memperkenalkan diri bahwa dia adalah saudari kembar dari Profesor Charles. Nah, Deadpool yang mulutnya ember ini mulai bercerita ke Cassandra Nova. Deadpool bilang kalau Johnny Storm atau Human Torch terus-menerus menjelek-jelekan Cassandra Nova. Nah, Cassandra Nova yang tidak suka dengan hal ini akhirnya menghabisi Johnny Storm atau Human Torch dengan cara yang menyakitkan. Dan karena Johnny Storm sudah tidak ada, maka Deadpool dan Wolverine harus melawan Cassandra berdua saja. Tapi tenang aja guys, kita masih punya Deadpool dan Wolverine, dua superhero terkuat. Gak jadi. Nah, di sini Cassandra menunjukkan kemampuan aslinya guys. Salah satu kemampuan lainnya adalah membaca pikiran orang, sama seperti Charles Xavier. Tapi bedanya ketika Profesor X atau Charles hanya membutuhkan pikiran untuk memasuki pikiran orang, ya Cassandra harus menggunakan jarinya. Ya jorok sih. Nah, di sini Cassandra pun memasuki pikiran Deadpool dan melihat seluruh memorinya. Setelah melihat kenangan Deadpool ini, Cassandra Nova pun mengejek-ngejek Deadpool, dan akhirnya mereka pun ingin berantem. Namun tiba-tiba Wolverine datang menusuk Cassandra dari belakang. Namun hal ini tidak berdampak pada Cassandra, karena Cassandra juga memiliki kemampuan self-healing. Dan tidak lama kemudian Allied pun datang untuk makan siang. Jadi para penjahat pun juga takut dan akhirnya kabur kembali ke markas. Sementara Deadpool dan Wolverine pun kabur dengan roket. Dan dengan roket ini pun mereka terbang-terbang dan mendarat di antah-berantah nih guys. Dan akhirnya mereka pun menemukan sebuah kafe yang terbengkalai dan akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Setelah beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dan disinilah mereka bertemu dengan Dogpool. Nah, ternyata Dogpool ini punya majikan yang bernama Nicepool. Nah, dia adalah versi Deadpool yang nggak pakai topeng dan memiliki kostum armor seperti samurai. Nah, di sini Deadpool tuh nanyain keberadaan para superhero yang bersembunyi di The Void, seperti yang dibilang oleh Johnny Storm atau Human Torch saat mereka dibawa ke markas Cassandra. Ya, siapa tahu Nicepool tahu. Dan ternyata Nicepool memang tahu, dan dia juga bersedia untuk meminjamkan mobilnya ke Wolverine dan juga Deadpool. Ya, karena tempatnya agak jauh guys. Dan akhirnya mereka pergi ke tempat di mana Nicepool memarkirkan mobilnya. Dan akhirnya perjalanan pun dimulai. Dan di perjalanan ini pun Deadpool menanyakan Wolverine, apa sih yang akan dia lakukan seandainya TVA bisa membantu universe-nya si Wolverine? Dan di sini Wolverine marah guys, karena ternyata Deadpool pun nggak tahu apakah TVA bisa membantu universe-nya Wolverine atau tidak. Nah, Wolverine yang kesal pun menyerang Deadpool, dan di sini akhirnya Deadpool mengakui jika ia berbohong, karena ia membutuhkan bantuan dari Wolverine. Dan disinilah terjadi pertarungan lagi antara Deadpool dan juga Wolverine, tapi kali ini di dalam mobil. Di sini karena mereka berdua kelelahan habis berantem, mereka pun tertidur di dalam mobil dan tiba-tiba ada orang yang menaiki mobil tersebut dan membawa mereka berdua. Wah, siapa dia? Nah, ternyata mereka dibawa ke rumah persembunyian yang berada di sekitar hutan-hutan di sana. Dan ketika Deadpool terbangun, dia kaget karena mereka udah berada di sebuah tempat yang mereka tidak tahu. Dan tidak lama kemudian, para penghuni rumah ini datang guys. Nah, siapa sih mereka? Ada Elektra, yang masih diperankan oleh Jennifer Garner, yang merupakan pemeran Elektra dari tahun 2005. Lalu ada juga Blade, yang masih juga diperankan oleh Wesley Snipes. Dan yang terakhir ada Gambit, yang akhirnya bisa diperankan oleh Channing Tatum. Lalu di sini mereka bilang kalau mereka itu tidak bertiga, tapi berempat. Bakal keren kalau salah satunya adalah Magneto. Because with him, He's dead. Now Disney gets cheap? Ternyata Magneto udah mati guys. Dan orang keempat pun tiba-tiba datang, yang ternyata adalah Laura atau X-23. Nah, sepertinya ini adalah Laura yang sama yang diselamatkan oleh Wolverine di film Logan. Nah, mereka semua ini ada di The Void karena TVA itu membawa mereka setelah TVA bilang kalau universe mereka sekarat. Dan karena TVA takut mereka memberontak, jadi mereka semua dibawa deh ke The Void. Nah, di sini Deadpool mengajak mereka untuk membuat sebuah tim untuk mengalahkan Cassandra. Karena hanya Cassandra lah yang bisa membawa mereka pulang ke universe-nya mereka. Nah, tapi di sini Gambit bilang kalau mereka yang melawan Cassandra itu nggak pernah selamat seperti The Punisher, Quicksilver, dan juga Daredevil. Dan mereka juga nggak tahu di mana Johnny Storm berada sekarang. Gimana tuh Deadpool jelasinnya? Nah, di sini Wolverine bilang kalau Deadpool membuat
Johnny Storm mati, sehingga Gambit, Elektra, dan Blade sempat marah. Namun Deadpool menjelaskan kalau Johnny itu mati karena ulahnya sendiri, karena ia mengejek Cassandra. Nah, Deadpool juga menceritakan guys, kalau dia dan Wolverine berhasil kabur dari markas Cassandra. Nah, mendengar hal ini, Gambit, Elektra, dan Blade setuju untuk bergabung menghadapi Cassandra di markasnya, karena mereka merasa jadi ada harapan nih guys. Nah, untuk mengalahkan Cassandra, mereka tuh butuh helm yang kuat guys, yang bisa menahan kemampuan dari si Cassandra. Contohnya seperti helm Magneto. Cassandra melted a helmet. Yaelah gua mah. The only other helmet that strong is Juggernaut. Jadi misi mereka adalah untuk mencuri helm Juggernaut nih guys. Nah, malam sebelum mereka menyerang markas Cassandra, Laura atau X-23 pun datang untuk mengobrol dengan Wolverine. Nah, di sini Wolverine menceritakan bahwa dia itu bukan hero, karena ketika rekan X-Men yang membutuhkan bantuan dia, Wolverine tidak membantu karena sedang mabuk, yang mengakibatkan semua rekan X-Men tewas. Nah, alasan Wolverine menggunakan kostum ini adalah untuk mengingat semua rekan yang sudah tidak ada, sekaligus kesalahan dirinya sendiri, yaitu mabuk dan tidak membantu teman-temannya. Nah, di sini Wolverine juga menceritakan nih guys, kalau sebenarnya rekan-rekan X-Men-nya itu tewas karena semua mutan itu diburu oleh manusia. Ya, seperti yang diketahui, bahwa hidup para mutan dan manusia itu tidak pernah akur. Di tempat lain, kita melihat kalau Pyro ini sedang teleponan dengan Paradox. Ternyata mereka ini bekerja sama guys, dan di sini Paradox meminta Pyro untuk menghabisi Cassandra, karena Cassandra semakin susah dikontrol oleh Paradox. Jadi sebenarnya Cassandra ini merupakan bonekanya Paradox di The Void. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke superhero kita. Keesokan harinya, mereka semua pergi ke markas Cassandra. Nah, di sini mereka meledakkan gerbang dari markas Cassandra menggunakan senjata dari Punisher. Dan akhirnya mereka menerobos masuk. Dan di sini semua penjahat super pun langsung mengepung para hero kita nih. Dan wow, epic banget ya sini nih. How long I've been waiting for this. Woo, I'm about to make a name for myself here. Dan oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pertarungan ini. Di sini Elektra, Gambit, Blade, dan juga X-23 mencoba menahan penjahat super lainnya, sementara Deadpool dan Wolverine itu langsung menuju tempat Cassandra. Dan di sini Cassandra malah nunggu dengan asik minum teh. Nah, gua yakin guys, di sini kita akan menyaksikan pertarungan hebat di round kedua. Atau mungkin kita bisa ngobrol sejenak dulu. Di sini Cassandra tuh memasuki pikiran Wolverine dan melihat masa lalunya Wolverine. Dan ternyata guys, ada cerita lebih nih. Setelah Wolverine menemukan semua rekan X-Men tewas, dia pun marah dan melakukan pembunuhan. Tapi bukan kepada orang-orang jahat aja nih guys, tapi pada orang baik juga. Lalu Cassandra pun mencoba untuk membujuk Wolverine agar bergabung menjadi satu tim dan menguasai The Void bersama. Nah, kembali lagi nih dengan pertarungan di luar. Para hero kita berhasil menghabisi para penjahat dengan mudah nih. Dan X-23 pun berhasil mengambil helm Juggernaut setelah dia mengalahkan Juggernaut dengan mudah. Dan karena itu X-23 pun bergegas membawa helm Juggernaut kepada Deadpool dan juga Wolverine. Psylocke yang melihat hal ini mencoba menghentikan X-23, tetapi untung X-23 sempat melemparkan helm Juggernaut sebelum ditarik oleh Psylocke. Dan Deadpool pun langsung memasangkan helm tersebut di kepala Cassandra, sehingga kemampuan Cassandra pun terblokir. Dan di sini Deadpool menyuruh Cassandra untuk memulangkan semua hero ke universe-nya masing-masing. Tetapi Cassandra bilang ia hanya bisa mengirimkan para hero pulang jika Deadpool melepaskan helm tersebut. Tetapi seandainya Deadpool melepas helm tersebut, Cassandra akan membunuh mereka semua. Nah, belum juga Talk no Jutsunya kelar, tiba-tiba saja Cassandra sudah ditembak oleh Pyro. Dan karena kemampuan Cassandra terblokir oleh helm Juggernaut, Cassandra tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, di sini Pyro juga mencoba memberikan pidato jahatnya, namun dia dihajar Wolverine sebelum selesai. Not everyone gets a speech. Nah, Cassandra tuh bisa mati guys, karena luka tembakannya ini parah dan dia tidak bisa healing. Jadi Wolverine meminta Deadpool untuk melepaskan helm tersebut agar Cassandra bisa menggunakan kemampuan healingnya. Deadpool di sini sempat tidak setuju, karena jika dilepas, ada apa dengan saya? Jika dilepas, Cassandra bisa saja menghabisi mereka semua. Tetapi di sini Wolverine meminta agar Deadpool melepaskan helm tersebut, karena menurut Wolverine, seandainya Profesor Charles di sini, Charles tidak akan membiarkan Wolverine membunuh Cassandra, meskipun Cassandra adalah orang yang jahat. Dan akhirnya Wolverine sendiri yang melepaskan helm tersebut, sehingga Cassandra bisa menyembuhkan dirinya dengan cepat. Nah, di sini Deadpool udah ketakutan nih akan dicabut kulitnya seperti Johnny Storm atau Human Torch. Tetapi Cassandra justru hanya ingin bertanya pada Wolverine, apakah kakaknya Charles itu menyayangi dia? Dan Wolverine menjawab bahwa Charles itu menyayangi semua orang. Bahkan Charles pun akan menyayangi Cassandra. Dan seandainya Charles tahu di mana Cassandra berada, Charles pasti sudah akan membawa dia pulang. Nah, setelah mendengar hal ini dan karena merasa punya hutang budi karena sudah diselamatkan oleh Wolverine, Cassandra pun memberikan kesempatan untuk Deadpool dan Wolverine untuk pulang ke universe Deadpool. Dan ternyata cara Cassandra untuk memulangkan mereka adalah menggunakan cincin dari Doctor Strange yang dia kalahkan di The Void. Dan di saat yang bersamaan, Allied datang lagi nih guys untuk makan siang. Dan akhirnya Deadpool dan Wolverine pun loncat secara slow motion masuk ke dalam portal. Bentar, jadi Blade, Elektra, Gambit, X-23 gak ikut gitu? Dan akhirnya kita kembali di universe Deadpool nih guys, dimana keluarga yang ada di awal film akhirnya membeli mobil baru. Namun baru juga dibeli, mobil baru mereka sudah hancur tertimpa Deadpool dan Wolverine. Sementara itu, di The Void, Cassandra menanyakan kepada Pyro siapa orang yang menyuruh Pyro untuk membunuhnya. Dan Pyro menjelaskan
menjelaskan bahwa orang yang menyuruh dia menghabisi Cassandra adalah Paradox. Cassandra yang mendengar hal ini marah karena merasa Paradox tidak menepati perjanjian kerjasama mereka, dan akhirnya Cassandra pun berniat untuk mencari Paradox. Sementara itu, Paradox ternyata sedang mempersiapkan alat Time Reaper di universe-nya Deadpool nih guys. Mereka menggunakan stasiun bawah tanah yang tidak dipakai, karena stasiun tersebut juga merupakan markas dari TVA. Dan ketika ia melihat Deadpool dan Wolverine datang dari CCTV, dia pun langsung keluar menghampiri Deadpool dan Wolverine. Tidak lama portal kembali terbuka, dan di sini Cassandra sudah datang untuk menghampiri Paradox. Tanpa basa-basi, Cassandra langsung memasuki pikiran Paradox untuk melihat apa yang Paradox rencanakan. Nah, di sini Cassandra melihat bahwa Paradox itu mempunyai Time Reaper yang bisa memusnahkan universe manapun. Dan Cassandra pun ingin menggunakan alat ini untuk menghancurkan semua universe agar yang tersisa hanyalah The Void. Sebelum Deadpool dan Wolverine menghentikan Cassandra, Cassandra pun menggunakan kekuatan telekinesisnya dan membuat Deadpool dan Wolverine terpental jauh. Setelah itu, Cassandra pun pergi ke tempat Time Reaper dipasang dan memaksa Paradox untuk menjelaskan cara guna alat tersebut. Cassandra juga bilang bahwa dia sudah mendatangkan pasukannya agar tidak ada yang mengganggu mereka. Nah, tidak lama kemudian muncul portal baru dan keluarlah Dogpool. Betapa bahagianya Deadpool karena Dogpool datang ke sini. Akhirnya mereka tidak akan terpisahkan. Nah, ternyata bukan hanya Dogpool dan Nicepool aja nih guys yang datang ke sini, tetapi juga pasukan Cassandra. Dan ternyata pasukan Cassandra ini adalah kumpulan para Deadpool atau yang disebut dengan Deadpool Corps, yaitu kumpulan para Deadpool dari The Void. Nah, mereka semua ini dikirim untuk menghentikan Deadpool dan juga Wolverine. Nah, di sini kita melihat kumpulan varian Deadpool lainnya. Ada Lady Deadpool, Deadpool wanita, ada Headpool, dia adalah versi Deadpool yang menjadi zombie lalu kehilangan badannya. Ada juga Kidpool, Babypool, ya ampun lucu banget dia. Nah, Deadpool tuh sempat mengajak para Deadpool ini untuk bersatu dan mengalahkan Cassandra. Namun para Deadpool itu tidak percaya kepada Deadpool kita dan malah langsung menyerangnya. Lalu Deadpool pun menggunakan Nicepool sebagai pelindung dari serangan tersebut. Tapi tenang aja, Nicepool juga punya kemampuan healing. How long does it take for you to regenerate? Regenerate? Oke, ternyata Nicepool gak punya kemampuan healing guys, karena dia bukan mutant. Berniat ingin membantu Nicepool, Deadpool pun akhirnya membawa Nicepool pergi untuk mencoba menyelamatkannya. Why are we stopping? Catching my breath. Look at me, Nicepool. You're gonna live. I'm gonna live. Say it louder. I'm gonna live. Paling tidak itu yang Deadpool coba lakukan. Para Deadpool ini tidak berhenti menembak sampai mereka melihat Dogpool. Wolverine menggunakan Dogpool sebagai senjata untuk bisa menghampiri Deadpool kita dengan santai. Nah, untuk mengenang kepergian Nicepool, Deadpool pun mengambil Desert Eagle emas milik Nicepool. Deadpool dan Wolverine pun harus menghadapi Deadpool Corps ini guys. Wolverine pun menggunakan topeng ikoniknya. Setelah 20 tahun akhirnya dia bisa lengkap menggunakan kostum dan topengnya nih guys. Sarungan pun dimulai. Di sini Deadpool dan Wolverine dengan sangat gampangnya menghabisi para Deadpool. Sangat epic banget memang adegan ini. Tapi sepertinya ada yang mereka lupakan deh guys. Deadpool kan nggak bisa mati. Ah iya, itu maksud gua. Namun sebelum ronde kedua dimulai, varian Deadpool terakhir pun datang naik sepeda untuk menyudahi perkelahian ini. Dan dia ternyata adalah Peter Pool alias Peter. Dan di sini semua Deadpool pun bersorak untuk Peter dan bilang bahwa Peter adalah legenda dan semua Deadpool pasti memiliki seorang Peter. Lalu akhirnya Deadpool dan Wolverine pun memanfaatkan momen ini untuk pergi menghampiri Cassandra. Tetapi ternyata mereka terlambat karena Cassandra sudah menggunakan Time Reaper. Dan setelah diancam oleh Wolverine, akhirnya Paradox pun menjelaskan apa yang terjadi jika Cassandra berhasil menggunakan Time Reaper ini dan juga menjelaskan cara untuk menghentikannya. Paradox bilang satu-satunya cara adalah salah satu dari Deadpool atau Wolverine harus menggabungkan aliran daya pada kabel yang memberikan tenaga untuk Time Reaper ini. Namun karena daya ini memiliki materi dan antimateri, siapapun yang menggabungkan daya ini akan hancur tubuhnya. Jadi kemampuan healing dari Deadpool atau Wolverine pun tidak akan menyelamatkan mereka. Namun karena mereka tidak punya pilihan, mereka pun tetap pergi untuk menghentikan Cassandra. Dan di sini Wolverine bilang bahwa dia ingin melakukan ini untuk menebus kesalahannya. Dan lagi pula Deadpool memiliki keluarga di sini, sementara Wolverine sudah tidak memiliki siapapun. Namun tentu Deadpool tidak membiarkannya dan justru malah masuk dan mengunci pintu. Wolverine pun kesal karena ia tidak ingin Deadpool mati dan ia pun berusaha untuk mendobrak pintu. Namun terlihat sia-sia. Dan di dalam ruangan itu, Deadpool pun mencoba untuk menggabungkan daya tersebut dengan mengambil salah satu daya. Namun ia kesulitan untuk meraih daya yang satunya lagi. Sementara Cassandra sudah hampir menyelesaikan proses pemusnahan universe ini. Ketika harapan mulai sirna, tiba-tiba Wolverine pun datang dan membantu Deadpool untuk menggabungkan kedua daya tersebut. Dan disinilah akhirnya kita melihat otot-otot Wolverine. Maksud gua momen menyentuh ini. Di sini Deadpool dan Wolverine bersama-sama berusaha untuk mengalahkan Cassandra. Menurut gue ini adalah momen yang menyentuh dan gue akan membiarkan kalian melihat adegan ini. Semoga gue tidak kena copyright. The Wolverine is a hero in my world. Whoever you think I am, you got the wrong guy. Wait, you can finally matter. Vanessa. I want to see Vanessa. For the first time in my life, I am proud to wear this suit. It means I'm an X-Man. I can see X-Man.
Siapa sih yang taruh bawang di sini? Dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Cassandra. Alat Time Reaper meledak dan akhirnya menghabisi Cassandra dan juga Deadpool dan Wolverine. Di saat yang bersamaan, bos dari Paradox yaitu Hunter B-15 dari serial Disney Plus Loki juga ikutan datang. Ia datang untuk menangkap Paradox, namun Paradox beralasan bahwa dia justru datang untuk menghentikan Cassandra dan tidak terlibat dalam penggunaan Time Reaper ilegal ini. Paradox juga menambahkan kalau ia juga sedih karena kehilangan teman-temannya yaitu Deadpool dan Wolverine yang mempertaruhkan nyawa mereka demi menghentikan Cassandra. Namun kebohongan Paradox ini terbongkar ketika ternyata Deadpool dan Wolverine tidak mati. Paradox pun bingung kenapa mereka tidak mati. Dan Deadpool menjelaskan kalau Paradox itu benar, salah satu dari mereka akan mati jika menggabungkan daya itu sendirian. Namun kan mereka menggabungkan daya itu berdua, sehingga mereka selamat. Karena sudah ketahuan, Paradox pun ditangkap oleh TVA karena penggunaan Time Reaper ilegal. Hunter B-15 juga meminta pasukannya untuk memulangkan Deadpool kembali ke The Void. Namun tiba-tiba Peter Pool pun datang, dan dia bilang bahwa Deadpool ini memang berasal dari universe ini, dan seharusnya tinggal di sini. Nah, selain itu, Hunter B-15 juga terkejut karena ternyata universe dari Deadpool tuh berregenerasi. Padahal seharusnya universe-nya akan mati karena Anchor Being-nya sudah mati. Dan sepertinya ini juga mengkonfirmasi bahwa Wolverine yang dibawa Deadpool ini berhasil menjadi Anchor Being yang baru untuk universe-nya si Deadpool. Karena hal ini, Hunter B-15 pun memutuskan untuk membiarkan Deadpool dan Wolverine tinggal di universe ini. Dan tidak ketinggalan, Deadpool pun meminta tolong agar Hunter B-15 bisa membantu Elektra, Blade, Gambit, dan X-23 untuk pulang ke universe-nya mereka. Dan di sini Hunter B-15 bilang kalau dia akan mencoba yang terbaik. Oh iya, Deadpool juga bertanya apakah TVA bisa membantu universe Wolverine dengan mengubah yang terjadi di masa lalu. Dan jawaban Hunter B-15 adalah masa lalu Wolverine lah yang mengubah sifat dari Wolverine dan membentuk sifat barunya yang heroic ini. Jadi tidak ada hal yang perlu diubah. Setelah mendengar penjelasan ini, Deadpool dan Wolverine pun pergi untuk makan bareng di shawarma. Nah, nggak lama kemudian Dogpool pun datang. Dan betapa senangnya Deadpool karena bisa mengadopsi Dogpool karena ya Nicepool udah nggak ada. Deadpool juga bertanya kepada Wolverine apa yang akan dia lakukan. Tapi Wolverine cuma bilang kalau dia masih akan mencari tahu. Dan setelah itu Wolverine pun pergi. Namun sebelum pergi jauh, Deadpool pun memanggilnya dan mengajaknya pergi ke apartemen Deadpool untuk berkenalan dengan teman Deadpool yaitu Blind Owl. Lalu pada malam harinya, Deadpool dan Wolverine pun berpesta dengan teman Deadpool lainnya. Dan tidak ketinggalan, ternyata X-23 pun berada di sini, yang artinya dia berhasil dikeluarkan dari The Void nih guys. Dan di sini, Deadpool juga mencoba mengajak mantan kekasihnya Vanessa untuk berbicara dan berbaikan. Dan film pun selesai. Sebelum kalian pergi, ini ada post credit scene juga loh. Di sini Deadpool kembali ke TVA untuk memperlihatkan rekaman yang membuktikan bahwa dia bukan penyebab kematian Johnny. Karena Deadpool dianggap memberikan kebohongan dengan menceritakan hal-hal buruk kepada Cassandra. Nah, ternyata semua yang disampaikan Deadpool ke Cassandra itu adalah benar omongan Johnny sendiri, guys. Sandra Nova, a megalomaniacal psychotic asshole. And I'll tell you what she can do. I'm listening. I don't give a shit if she removes all my skin, pops me like some nightmarish blood balloon, and you can quote me. Okay. Jadi itu dia guys, rangkuman film Deadpool dan juga Wolverine. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan di share jika kalian suka. Jangan lupa tulis juga di komentar film apa sih yang kalian mau gua rangkum berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye!